Semua perkataan dan perbuatan kami tercatat di kitab kehidupan-Mu. Apa yang kami lakukan, ketekunan kami, kesetiaan kami, jerih lelah kami, persekutuan kami dengan Tuhan bersama-sama di tempat ini, pelayanan keimaman kami, doa kami, semuanya tidak pernah terhapuskan dari kitab-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang telah menyediakan bagi kami semua yang telah Kau janjikan kepada umat pilihan-Mu, kepada hamba-Mu Abraham dan keturunannya, dan kamilah keturunan-keturunannya. Karena kami beriman kepada Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sampaikan pesan-Mu bagi kami. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kuasa ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Luar biasa, tidak terasa, tapi kita sudah terlatih 40 hari, sama saja rasanya, 40 dan 10, hati kita tetap menggelora, kita rindu terus bersekutu bersama-sama, amin. Ada satu kenangan memori yang luar biasa ketika kita bersama-sama berdiri sebagai imam, dan besok hari apa? Besok Jumat, Sabtu, Minggu puncaknya. Hari Minggu nanti saya akan lepaskan minta urapan Raja. Bapak Ibu Saudara, 40 hari yang lalu urapan imam. Reli doa 10 hari ini di hari yang ke-7, Bapak Ibu Saudara harus memahami bahwa apa yang Tuhan kerjakan, yaitu Tuhan ingatkan bahwa saudara adalah imamat rajani. Selama ini memang kita selalu berkata imam. Dan Tuhan senang kita berdiri sebagai imam, tapi ada otoritas raja. Dan raja inilah yang Tuhan persiapkan bagi Bapak Ibu Saudara nanti. Yang terpanggil, terpilih, dan setia, maka saudara akan bersama-sama Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Dan ditambahkan orang-orang yang tekun, dia akan memerintah. Dan orang-orang yang tidak menyangkal Tuhan melalui perbuatannya, perkataannya, dia akan memerintah. Amin. Dan lebih lagi saudara, kemarin diteguhkan, yaitu Allah akan memberikan kebahagiaan buat saudara. Ya, hari Minggu nanti puncak, saya minta pagi dan sore, siapkan hati saudara. Ada beberapa tamu dari Surabaya juga datang, dari Gresik, dari Bali juga menyusul suami dari Ibu Levi, yaitu Pak Wawan, wakil dari NCC Internasional yang ada di Bali. Ya, koordinatornya Bu Tuti, wakilnya Pak Wawan, akan bersama-sama untuk menerima lawatan Tuhan. Siapkan hati saudara. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Hanya satu kebahagiaan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Allah Bapa selama-lamanya. Katakan amin. Nah, ini yang Tuhan sediakan ketika kita sungguh-sungguh. Ada rahasia besar. Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti saya di 24 pintu gerbang surga, yang terlibat dalam segala doa pribadi saudara, berdiri sebagai imam loh ya. Saudara akan mengalami sesuatu di dalam saudara yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat pertama, tolong buka, ada perjanjian Tuhan. Saudara, ke depan kita akan melihat, sekali lagi saya sudah sampaikan, ada kuasa supranatural Tuhan. Setiap kali kita melakukan kegerakan 40 hari, Tuhan selalu memberi tanda bahwa Dia hadir. Dikirimnya hambanya Ibu Nini 40 hari di Kota Malang, itu cukup bagi saya tanda. Dan 10 hari dikirimlah juga dari Bali lagi. Bukan cuma hadir,
tapi menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Dan saya percaya mujizat dinyatakan juga di dalam 10 hari ini. Terima dengan iman saudara. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita tiap hari doa syafaat. Saya juga lihat ini orang-orang ketagihan doa semua. Amin, amin. Baru jam 3 pagi berdoa, Bu Mona Lisa, jam 9 doa lagi. Ya nanti doa lagi saudara. Dulu orang dengar doa itu lari saudara. Saya doa, lebih baik saya mimpin pujian. Karena saya tidak mengerti bahwa setiap orang Kristen adalah pendoa syafaat. Tapi ketika 2017 dibuka ayat ini oleh Roh Kudus, maka saya menjadi ketagihan doa. Ternyata doa itu sumber dari segala sesuatu. Orang yang tidak berdoa, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya air surgawi. Saya iri dengan pendoa, kok nggak ngerti ya dulu. Saya pikir pendoa itu hanya karunia. Tapi hari ini tidak, semua orang Kristen adalah pendoa. Katakan malam hari ini, aku adalah pendoa syafaat. Yang keras 1, 2, 3 juga di rumah. Tepuk tangan, meteraikan. Rahasia ini besar. Ini ayatnya. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Ya, tadi ada doa syafaat untuk pemerintah, untuk semua kota, dan agar kita dapat apa? Ini loh saudara, Tuhan tuh janjikan kebahagiaan khusus. Agar kita dapat hidup tenang. Jadi orang yang suka doa, mengambil 1 jam saja setiap hari. Berdoa syafaat, hidupnya tenang. Bapak ibu saudara, ini rahasia. Tidak ditemukan berabad-abad saudara. Pada zaman rasul-rasul mereka tekun berdoa. Tapi perkembangan zaman teknologi, doa sudah ditinggalkan. Pujian penyembahan diangkat. Padahal pujian penyembahan adalah doa. Tapi sudah diubah semuanya. Hanya mengenakkan telinga. Orang datang mencari lagu yang enak. Musik yang enak. Aransemen yang bagus. Yang bisa menenangkan jiwa. Tapi mereka tidak pernah tenang. Karena mereka hanya menerima, bukan memberi. Menjadi pendoa syafaat Anda memberi. Kata Tuhan Yesus, berilah maka kau akan diberi. Katakan amin. Bukan cuma tenang saudara, tentram. Makanya kalau saudara ada persoalan, udah bersama-sama kami aja. Doa bersama-sama. Kamu akan tenang dan tentram. Dalam segala apa? Kesalehan. Hidup yang saleh, nanti saya ajarkan. Bukan cuma kesalehan saudara, kehormatan. Ini Tuhan sediakan, nanti saya minta urapan ini juga. Kebahagiaan diberikan. Saudara memiliki urapan imam dan raja. Karena saudara adalah orang-orang yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun dan kerajaan Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara menjadi sokok guru bait Allah. Tiang penopang. Itu sudah ditentukan. Ada ayat 3 dikatakan, itulah yang apa? Yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang menghendaki ayat 4, supaya semua orang diselamatkan. Walaupun kita tahu pasti ada yang binasa. Kita tahu pasti ada yang binasa, tapi Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tolong ayat 4-nya dong. Supaya semua orang, tidak ada satupun, semua. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya pribadi mengalami, merasakan
bagaimana kuasa doa bekerja di dalam saya pribadi. Ada tangisan-tangisan surgawi, ada kerinduan surgawi untuk berdoa syafaat. Saya melihat saudara orang yang berdoa sungguh-sungguh jam 1 pagi. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Saya melihat orang-orang seperti ini hidupnya tenang, tentram. Lihat saudara pendoa-pendoa di NCC Internasional yang sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu Saudara ambil bagian. Setiap hari luangkan waktu. Jangan remehkan tentang hari ini. Karena inilah yang akan mengubah mental saudara. Yang membuat saudara mengalami yang namanya revolusi mental. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana Yesus Kristus adalah seorang pendoa syafaat. Maka itu dia dikatakan imam besar. Tidak ada satupun di antara saudara tidak bisa menjadi pendoa. Hanya engkau tidak mau. Kamu tidak mau mengambil waktu. Redeem the time. Rebut waktu. Makanya saya kan sudah pengalaman saudara 25 tahun. Waktu yang kita rebut itu paling enak pagi. Udah. Saudara siang itu nggak bisa. Kecuali full timer seperti saya. Seperti teman-teman yang luang waktu. Makanya saya berdoa, Tuhan temukan Tuhan dengan orang-orang ya Bapak yang sudah bebas keuangan. Amin. Depositonya udah banyak. Oke. Bebas waktu. Nggak ada tanggung jawab. Kumpulkan di Janti semua. Atau kalau tidak di NCC Internasional. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan waktu. Tuhan mencari siapa yang mau berdiri, siapa. Semua sibuk, sibuk. Padahal Tuhan bilang kamu tenang Luna. Bapak Ibu Saudara mari, ini resep yang Tuhan kasih dan saya mengalami. Satu transformasi di dalam roh saya, di dalam batin saya, di dalam jiwa saya, pikiran, mindset semua. Sampai saudara menikmati dan Daud berkata lebih baik 1 hari ada di pelataranmu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara itu duduk dekat Tuhan. Untuk apa? Persembahkan doa syafaat. Bukan untuk nangis-nangis karena persoalan hidup. Tidak ada. Sudah. Mau persoalanmu apa? Saudara Allah lebih mengetahui. Segala apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuh. Allah lebih tahu. Dan rahasia sebagai umat pilihan saudara hebat. Saya terlalu yakin. Dan terlalu percaya. Ketika kita berjalan dalam rancangan Allah, saya benar-benar yakin kuasa pemeliharaan Allah itu terjadi. Dibela saudara. Tidak ada ceritanya umat pilihan Tuhan. Mereka hidup terlunta-lunta. Tidak ada karena mereka berjalan dalam rancangan Allah. Daud berani berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan bahasa terjemahan, aku sudah gak kepingin apa-apa. Ya ini Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hari ini terjadi saudara. Nanti semakin dekatnya hari Tuhan datang. Kita sebulan tiap hari akan berdoa di tempat ini. Bukan cuma sebulan, setahun kita akan berdoa di tempat ini terus. Bahkan sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Kita terus berdoa setiap hari, kita pesta rohani. Kita senang. Itu puncak, itu udah deket loh Tuhan datang. Karena firman-Nya ada di surat Petrus. Ketika dunia akan hancur, Tuhan semakin dekat. Maka setiap orang percaya akan semakin giat. Saudara kita dilatih 40-10. Sebulan akan terjadi. Nanti kalau Tuhan datang, setahun saudara. Tiap hari pesta rohani. Waduh saudara, itu udah deket. Bapak Ibu Saudara,
Saya tidak mau menikmati sendiri. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang, wajarlah gembala sidang bisa mengatakan hal ini. Tapi bagaimana jemaat? Maka itu Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan yang sungguh-sungguh, saya tidak mau untuk mendapatkan upah sendiri. Tapi saudara sebagai teamwork saya, bersama-sama saya bagikan, ayo ambil. Katakan amin. Supaya apa yang saya dapat, saudara dapat. Makanya saya impartasikan urapan-urapan itu. Ketika saudara menerima urapan imam, raja, dan kebahagiaan, saudara akan mengerti. Semua firman yang ditulis di Alkitab, buka saudara. Anda alami. Semua dari Kejadian sampai Wahyu. Bayangin saudara. Dan kita tahu bahwa setiap perkataan di Alkitab itu adalah hidup, roh yang kekal. Katakan amin. Makanya siapa yang percaya, dia akan mengalami apa yang Tuhan berikan. Kita buka lebih dahulu dalam Filipi 1, Filipi 2 kemarin, ayat 5. Dan saya tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus adalah pribadi yang berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan. Doa adalah segalanya. Taman Getsemani, nanti kita belajar bagaimana melalui Taman Getsemani, saudara akan mengerti, mengalami revolusi mental. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemarin saya sudah jelaskan, perubahan pikiran kita terjadi ketika kita sama dengan Kristus. Intinya dalam Roma 12 ayat 1-2 kemarin, persembahkan dirimu, jangan serupa dengan dunia. Apa yang membuat serupa dengan dunia? Arah hidupmu, pikiranmu kemana? Jangan memikirkan di bumi. Itu bukan berarti Tuhan Yesus melarang kita berpikir tentang keluarga, pekerjaan. Tidak. Sambil bekerja pikirkan. Masa bisa toh Pak? Alah ya bisa, wong kamu dulu jatuh cinta sambil bekerja yang mikirkan mau apel ya bisa kok. Yang pernah pacaran katakan amin. Buktinya Anda bekerja, pikiran Anda di mana itu? Udah pengen beli pisang goreng lah, tahu berontak lah, heci lah, OT-OT lah, moho lah, ya punya uangnya. Kalau sekarang anak muda, pizza lah, fried chicken lah. Anda mikirkan apalagi ulang tahun. Sambil kerja ini di komputer, otak saudara kemana? Hati saudara kemana? Ke orang yang kau cintai bukan? Kenapa saudara sekarang tidak bisa? Kamu kerja kok gak bisa mikirin gereja, kamu kerja gak bisa mikirin kerajaan Allah. Tidak mungkin, karena hatimu tidak ada di sana. Di mana hartamu, di situ hatimu. Harta saudara di mana? Harta saudara di mana? Kalau harta saudara dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap hari engkau dipenuhi dengan sukacita Allah. Engkau dipenuhi dengan kebahagiaan Allah. Hari-harimu singkat, hari-harimu segar. Hari-harimu itu udah seneng, fresh. Saudara belum merasakan itu sih soalnya. Kalau saudara mau hidup bersaksi, saudara mendoakan orang, ketemu orang, cerita tentang Tuhan Yesus, hari-harimu udah akan lapar. Covid membuat kita tidak bergerak, tapi hari ini kita bergerak. Makanya saudara lebih enak daripada saya. Saudara ada di marketplace, saya tidak. Saya berkecimpung di rohani karena saya harus fokus kepada sumbernya. Tapi Bapak Ibu Saudara akan ketemu banyak orang. Ketemu juga banyak orang, cerita dong, saksikan hidupmu atau gimana lah caranya. Pokoknya intinya supaya orang lihat hidup saudara, nanti lihat saudara pekerjaan saudara akan dibela Tuhan. Sungguh, saudara akan menjadi orang-orang giat. Saudara menjadi orang-orang yang antusias, orang yang jujur, yang baik. Mikirnya Tuhan mau datang, mikirnya persekutuan nanti malam jam 7 ini udah mulai, udah diatur semua dengan cepat, semua diatur. Pokoknya kepingin ketemu dengan kekasih jiwa kita, kerinduan ketemu dengan saudara seiman, semua. Perasaan saudara itu baru berubah nanti, berubah. Itu yang saya lakukan di awal-awal tahun 98, saya bertobat bekerja, biasanya tutup jam 7 malam, sebelum jam 7 saya tidak mau tutup sama sekali. Waktu bekerja 5:30 karyawan saya bilang tutup, saya mau pergi ke gereja. Itu baru bertobat, terus kerja, tidak mandi, saya tidak mandi saudara, saya tidak sempat mandi. Jam 9 pagi kerja, tur sampai jam 5:30 udah siap-siap karyawan keluar.
saya ke rumah makan bentar, cus langsung ke gereja. Tiap hari. Rata-rata. Kerja. Karena itu kerinduan. Padahal saya tidak mencapai pengertian seperti sekarang loh. Hanya taat, hanya setia. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Selanjutnya ayat 6. Maka ini yang saudara lakukan sebagaimana Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bagaimana saudara mengalami perubahan pikiran, mental surgawi. Ketika saudara tidak mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Nanti minggu saya ajarkan satu lagu yaitu dengan judul Engkau Gairah Hidupku. Itu berbicara kebahagiaan surgawi. Karena hidup kita sudah menjadi miliknya. Tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia, memakai tubuh manusia. Dengan catatan satu, kalau dia mau melakukan kehendak Bapa, dia harus lepaskan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam bahasa aslinya dia mengosongkan diri. Saudara, ilmu dalam kekristenan semakin tinggi, kamu semakin kosong. Saya berusaha kosong. Kosong itu punya apa-apa seperti tidak punya. Oh, saudara, kalau sudah gitu saudara, kalau saudara bisa kosong di hadapan Tuhan, Tuhan mau isi depannya dengan angka 1 jadi 10. Angka 2 jadi 20. Angka 3 30. Tapi kalau saudara sudah diisi, gak isi Tuhan. Untuk melakukan kehendak Bapa kosong. Mengosongkan diri. Bagaimana mengosongkan diri Bapak Ibu Saudara? Dan mengambil rupa seorang hamba. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Latih diri saudara, pikiran saudara. Bahwa saudara adalah hamba Tuhan. Saudara adalah pelayan Tuhan. Dan mari kuasai pikiran saudara. Manusia ini aneh saudara. Siapa yang bisa menguasai pikiran? Berarti kan ada 3 pribadi loh dalam diri kita. Seakan-akan nih. Sebab saya punya keputusan menguasai pikiran saya. Saya punya keputusan menguasai hawa nafsu saya. Loh padahal pikiran saya juga berpikir. Pikiran saya ini. Jadi ada jiwa. Jadi ada manusia roh, manusia jiwani, manusia tubuh. Tubuh saya ini ada. Tapi jiwa saya ada, manusia roh saya ada, masih ditambah lagi kehendak bebas saya. Jadi rupanya manusia itu ya kehendak bebasnya itulah satu pribadi. Ya aneh, misteri. Kuasai diri saudara. Kuasai pikiran saudara. Supaya saudara mengalami perubahan cara berpikir. Bahwa Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk melayani sesama. Saya melihat satu keyakinan di Himalaya. Satu kepercayaan yang tidak saya sebut. Dimulai dari kelompok orang-orang yang berdoa di atas gunung, saudara. Mereka membiara. Mereka berdoa terus. Dan saudara itu menjadi pusat pendidikan doa. Dan sampai menjadi seperti kota doa. Ribuan orang datang belajar mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan mereka mengosongkan diri. Mereka menghambakan diri. Sampai mereka membuat rumah-rumah di sana. Untuk berdoa dan belajar tentang keyakinan mereka. Waktu saya melihat, wow. Tapi rupanya ada campur tangan pemerintah melihat. Sesuatu yang akhirnya dibongkar saudara.
Dan ada banyak orang yang menangis, bahkan ada yang bunuh diri untuk protes. Sesuatu yang sungguh indah, gunung yang dulunya sepi menjadi ramai, ribuan orang hanya berdoa. Saya pikir gini, kenapa kekristenan tidak bisa begini? Karena kekristenan sudah lupa dengan kuasa doa. Karena mereka hanya terpancing kepada kebutuhan-kebutuhan hidup. Mereka hanya berpusat terus hanya kepada kepemilikan harta. Tapi mereka orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan sampai naik ke gunung yang tinggi di Himalaya. Justru mereka mengosongkan diri. Saudara, ini loh yang Tuhan ajarkan. Orang yang mau bisa mengosongkan diri, maka pikirannya akan berubah. Dibutuhkan latihan-latihan fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong buka dalam 2 Timotius 3. Karena Tuhan Yesus untuk menjadi raja, dia harus berjuang ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan sama dengan manusia, dia tidak akan mendapat nama di atas segala nama. Sekali lagi saya ajarkan, misi Tuhan dibutuhkan perjuangan. Untuk menjadi raja nanti, saudara hari ini ditetapkan menjadi raja nanti, tapi lulusnya apakah kamu berhasil tidak? Saudara membutuhkan urapan seperti Daud. Walaupun Roh Kudus telah dicurahkan, tapi saudara terkadang kita lupa. Kita butuh urapan itu. Ayatnya di sebentar. Bukan 2 Timotius 3, 2 Timotius 2 ya, ayat 3. Mental prajurit. Thank you. Ya, 2 ya. Mari saya tunjukkan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa seperti Tuhan Yesus, memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama, dan saudara bisa lulus, yaitu mengosongkan diri. Supaya Bapak Ibu Saudara diisi oleh kehendak Allah. Maka yang pertama, ikutlah menderita. Katakan bersama saya, menderita. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen jangan alergi menderita. Jangan takut menderita. Kalau sekarang kamu tidak menderita, tapi mungkin di bagian lain rohmu bisa menderita, batinmu bisa menderita. Belajar menderita. Karena firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan apa saudara? Bahwa kita dipanggil bukan hanya, dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudara? Menderita untuk Dia. Di mana hari ini kita menderita untuk Dia? Di ibadah, saya katakan. Di dalam saudara berjalan dalam kebenaran, di tengah lingkungan saudara, saudara diejek, saudara dianggap kuper, saudara dianggap kuno, saudara tidak ikut dengan mencemplungkan diri dengan kejahatan-kejahatan. Orang bilang kapan kayanya kamu kalau begini terus. Dan saudara tidak mengikuti cara-cara dunia. Menderita saudara. Bapak Ibu Saudara, orang lain mungkin ini jalan-jalan di mall, tapi saudara datang ke tempat ini menderita, secara daging menderita, tapi saudara secara roh engkau mengalami sukacita, kelepasan, kemenangan. Katakan amin. Sampai saudara tidak rasa menderita. Tuhan Yesus datang mempersiapkan diri untuk menderita. Kemerdekaan diperoleh orang yang siap menderita. Katakan amin. Catat itu. Kemerdekaan terjadi bagi orang yang siap menderita apapun juga. Kalau Anda sudah siap menderita, Anda merdeka. Katakan amin. Itu aja. Tidak ada lagi. Kamu takut menderita, kamu terikat oleh apapun. Siap menderita. Dibenci, ditolak, dihina,
dimiskinkan sekalipun, Anda tidak takut. Siap menderita. Mau apa? Siap. Karena saya percaya kasih karunia Tuhan akan turun bagi orang yang menderita karena kebenaran dan sadar bahwa mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah hamba Allah. Maka Allah akan bertindak dalam hidup mereka. Tidak mungkin. Makanya Daud berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Rumput hijau. Tidak mungkin orang Kristen hidupnya di rumput kering. Tidak mungkin. Dan itu rahasianya ada di dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, supaya saudara bisa mengalami revolusi mental, pikiran saudara berubah, perasaan saudara berubah, keinginan saudara berubah sama seperti Kristus. Tujuan Kristus, kata Kristus itu adalah orang yang diutus Allah dan orang yang diurapi Allah. Kalau saudara pikiran sama dengan Kristus, maka apa saja yang kau perbuat pasti mendatangkan perkenanan Allah. Keputusan-keputusan saudara, pemecahan masalah saudara, semua yang mendatangkan kepada perkenanan Allah. Karena pikiran saudara hanya Kristus. Saudara tidak mencari menang sendiri, saudara tidak mencari pembelaan, saudara tidak mencari apa-apa, tulus, tidak ada motivasi. Keinginan saudara hanya untuk Tuhan. Dan selama itu untuk Tuhan, maka kasih Allah akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Kembali ke 2 Timotius 2 ayat 3. Jadi siap menderita sebagai apa dulu? Ayo kita belajar nih menderita. Seorang prajurit yang baik dari Kristus. Saudara, punyalah mental prajurit. Kalau saudara mau punya mental pikiran yang baik, jadilah seorang prajurit. Apa seorang prajurit itu? Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Jadi yang pertama, seorang prajurit itu apa? Berjuang, perang. Saudara mengerti perang. Saudara harus latihan tiap hari. Kita ini perang terus loh saudara. Perang sama diri kita sendiri, perang sama hati kita, perang sama pikiran, sama nafsu kita. Perang sama dosa yang di dalam kita. Perang terus. Bagaimana mungkin saudara kita kuat kalau kita tidak punya firman dan doa. Maka itu Tuhan memberikan karunia bahasa roh. Oh saudara, tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Makanya seorang prajurit, dia harus berjuang. Kekristenan itu berjuang, berperang. Karena iblis mencoba merebut apa yang penting dalam hidupmu. Apa yang penting dalam hidupmu? Persekutuanmu dengan Tuhan dong, direbut sama setan. Udah jelas setan itu aja dah tujuannya. Kalau saudara dilihat saudara gak deket Tuhan, gak akan digoda sama setan. Gak mungkin digoda. Dia tahu kok saudara itu sahabatnya. Minggu-minggu mikirnya yuk kerja, minggu-minggu mikirnya ngelencer, minggu ndak ada sudah, hari-hari biasa, apalagi udah ndak mungkin digoda. Tapi kalau saudara yang sungguh-sungguh pasti digoda. Apalagi saudara tahu, setan itu tahu. Oh, ini lagi berjuang ini. Yes. Umpannya besar, Bu, Pak. Umpannya besar. Enggak apa-apa, minggu depan kan ada gereja. Lo ada gereja, kamu belum tentu ada, Bu. Amin. Tidak usah takut. Kecuali saudara harus bertanggung jawab merawat anak yang sakit, orang tua yang sakit. Oh, tanggung jawab saudara. Dan melalui streaming itu membantu saudara. Itu hal yang berbeda. Maka satu hal, berjuang. Berjuang itu latihan, perang. Sakit saudara. Latihan itu sakit. Kalau saudara tidak pernah melatih manusia rohanimu untuk latihan terus setiap hari. Doa, baca firman, itu latihan. Memuji menyembah. Maka saudara tidak mungkin bisa kuat berjuang.
Kalau cuman begini loh saudara, orang Kristen. Yang penting kan percaya Pak. Loh, percaya itu gimana sih saudara? Di dalam percaya itu ada bagian-bagian yang menyatakan diri saudara percaya. Kalau kamu percaya kamu bertindak. Kalau kamu percaya kamu berkata-kata. Kalau kamu percaya kamu melakukan sesuatu. Tidak mungkin percaya itu tidur. Tidak mungkin percaya itu diam. Percaya Anda bertindak. Maka itu firman Tuhan berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Maka itu kami percaya dan kami berkata-kata, itu diajarkan Rasul Paulus. Tidak mungkin percaya itu diam, tidak mungkin. Dan saudara tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu prajurit. Tidak pusing dengan soal penghidupan. Apa soal penghidupan saudara? Soal penghidupan itu apa tuh saudara? Bagaimana Bapak Ibu saudara memiliki pikiran surga? Bagaimana saudara memiliki hati surga? Bagaimana saudara memiliki perasaan Kristus? Mental prajurit itu tidak pusing dengan soal penghidupan. 2 Korintus 4:13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Saya punya roh iman saudara. The spirit of faith. Jadi faith itu ada iman, ada roh, ada spiritnya. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu saudara, banyak orang melakukan sesuatu, mereka tidak percaya. Makanya saudara harus percaya dan saudara bertindak. Jangan melakukan sesuatu tanpa percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara bertindak. Bu Riani percaya, maka mujizat terjadi. Tidak peduli yang nangani siapa. Bukan masalah yang nangani, tapi masalah percaya saudara kepada Allah yang berkuasa. Gitu. Modal dasarnya itu percaya. Saudara, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaduk tanah, ludahi. Ya untung yang buta kan tidak ngelihat. Kalau lihat kan tidak percaya. Saya itu ya, jadi orang yang tanda kutip ya, gampang percaya. Jadi orang itu gampang percaya. Orang yang mudah percaya jalannya banyak. Orang yang sulit percaya jalannya dikit. Tuhan tuh ngasih yang simpel. Ketemu orang, ada apa? Sini. Aduh saudara, percaya. Makanya percayalah kepada Allah. Percayalah kepada nabinya. Maka kamu selamat dan kamu akan berhasil. Itu yang masalahnya saya sukar. Memberitahu orang itu ya kalau percaya, kan gitu. Didasari percaya, dan percaya itu kepada siapa dulu? Siapa yang ngomong dong? Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, percaya, ya sudah. Bongkoan, orang Jawa bilang percaya bongkoan total, udah. Jadi nggak jadi percaya. Gitu. Nah siapa yang ngomong dulu? Makanya perlu saudara menjadi orang yang diandalkan. Apalagi sebagai hamba Allah. Percaya. Bersyukur Bu Riani percaya. Padahal 4 kali mengurus BPJS. Tidak bisa. Andai kata itu buka hari ini. Tidak bangun. Mana mungkin usus lengket. Kotoran keluar dari kemaluan. Hari ini bisa kembali pulih. Dan bisa makan, minum enak. Coba waktu itu ditangani. Dan dokter yang menangani tidak libur. Langsung dipasang kantong di sini. Dan yang terjadi saudara. Saya ketemu seorang ahli yang melihat Bu Riani. Ini orang beruntung Pak. Ini parah. Sedikit lagi cuci darah. Lihat. Dengan apa Bu Riani mau balas sekarang? Nah, makanya kemarin mau pulang Bali.
tak pelototi saudara. Ayo berangkat toh gue. Takcul temenan lo takcul. Saya kalau udah ngecul orang saudara, takcul saudara. Saya enggak tanggung jawab. Percaya, saya bilang selesaikan 10 hari. Karena Anda kesini bukan masalah berobat, tapi berdoa. Katakan amin. Percaya. Begitu dengar suara saya, Mama suruh ke Malang sama Pak Febi. Sek dia, hoki. Tapi siapa yang ngomong dulu? Karena saya yang ngomong. Saudara percaya itu lihat siapa yang ngomong. Kita percaya Alkitab ini hidup karena Tuhan Yesus yang bicara. Tepuk tangan. Selama-lamanya. Dan dia punya hambanya. Gampang kok saudara hidup ini. Yang buat ruwet siapa? Kita sendiri. Makanya saudara, saya ini bersyukur. Saya bisa jadi hamba Tuhan yang anti dengan semuanya. Hanya doa. Coba kalau saya ini orang berengkele ya. Do you know berengkele? Keras kepala, kaku, karepe dewe. Pokok dengan doa. Saya ini kan sudah pelayanan mujizat di mana-mana. Saya tahu. Tapi kalau sudah saya doa dan Tuhan bergerak dengan cara apa gitu loh. Kalau saya coba keras kepala. Kemarin Jumat di sini ya, datang toh. Aduh Pak, tidak kuat. Diam. Sembuh. Jalan saya bilang. Jalan sampai, aduh Pak. Mati saudara. Mati loh saya bilang. Pecah loh ini. Kalau saya orang yang tidak mau percaya dengan apa yang Tuhan sedia. Loh dunia ini saya sudah bilang toh. Dunia itu selama hidup di dunia itu ya. Jalan menuju Roma itu banyak. Tapi kalau untuk surga only one. Jadi jangan nutup jalan gitu loh. Nah Tuhan selalu beri jalan yang enak. Manusia cari jalan yang tidak enak. Siapa yang suka jalan yang enak, yang mudah dari Tuhan? Amin. Tadi saya telepon seorang. Karena dia katakan, Pak tolong doakan saya. Saya akan diangkat kandungan karena saya punya kista. Aduh. Saya bilang kamu pakai BPJS ya? Iya baru ngurus. BPJS itu menolong. Tapi BPJS juga harus hati-hati. Karena kamu merasa dioperasi beres karena kamu gak ngeluarin biaya toh. Jangan dulu dong, doa. Saya kasih tahu, saya saksikan Bu Riani. Dan saya cuma bilang, apa kamu percaya? Terserah kamu. Monggo, kalau mau operasi ya silakan. Kalau enggak ya percayalah. Karena dasarnya mujizat terjadi kamu percaya. Katakan amin. Dan akhirnya ya saya kembalikan ke dia. Kalau saya saudara, ya saya memilih yang mudah. Sama-sama mati kok. Ya toh, pada ujungnya kan mati. Ya, mati diedel-edel atau mati enggak ya. Milih yang enggak toh. Do you know diedel-edel? Ini contoh aja lah. Contoh bagaimana saudara bergerak dan saudara. Pokoknya gini. Yang ngomong itu loh siapa? Itu mesti dengar dulu. Bukan sembarangan. Tapi Tuhan bisa pakai seseorang. Tiba-tiba memberikan peneguhan. Percaya. Nah masalahnya kita bimbang. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Petrus. Keluar dari perahu. Nah, keluar dari perahu, jalan di air. Petrus kan takut, tapi Petrus berkata apa? Karena kamu yang menyuruh. Loh gitu loh, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh dulu siapa dulu? Lihatlah, belajarlah. Petrus langsung turun dari air, jalan. Angin menghembus. Adem, mengkiri, mulai khawatir, belus. Sulit ya percaya. Kalau saya sudah percaya saudara, mati saya siap. Ya sudah, wong sudah percaya. Nah kita kan enggak percaya di awal, setelah itu apa? Ragu-ragu. Untung Puriani cuma nurut aja daripada dimarahi sama Pak Febi ya. Tidak ada gembala yang berani bentak. Saya bentak saudara. Kowe mulai 14 kowe. Ayo kowe melok ikut toh. Sekarang gimana baik?
Haleluya. Ya, dan itu perang terus. Peperangan kita menjaga apa? Percaya kita gitu loh. Sama Tuhan juga begitu. Kalau enggak, kamu enggak bisa melihat karyanya. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara, sebelum saya selesaikan tolong pemusik. Jadi Tuhan Yesus ajarkan, saya harusnya mau membahas tentang Taman Getsemani. Karena di situ ada satu perubahan cara pikir supaya saudara memiliki revolusi mental. Jadi saudara sebagai seorang prajurit pertama siap menderita, katakan amin. Kedua, latihan, berjuang, perang. Yang ketiga, ora usah pusing tentang hidup ini. Hidup itu jangan dipikir, dilakoni, katakan amin. Seorang prajurit itu sudah tidak usah pusing sama penghidupannya, katakan amin. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus, katakan amin. Jadi prajurit itu cari perkenanan komandan, bukan cari kebutuhan hidup. Orang makan toh Pak, loh. Manusia itu semua biasalah bekerja, mau cari caramu gimana asal halal. Saya katakan, masa kalah sama kucing. Saya lewat daerah rumah saya itu kucingnya banyak tapi tidak ada tempat dia hidup itu. Orang Kristen tuh cari perkenanannya Tuhan Yesus, katakan amin. Wah, angel. Pelajari yang Tuhan Yesus inginkan itu apa? Yang diinginkan Bapa itu apa? Karena kamu orang Kristen, bukan Kristen. Jangan kamu kok malah mikirkan pusing soal penghidupan. Jadi seorang prajurit itu mentalnya gini loh. Buat senang komandan. Kemarin ada prajurit yang bertugas di tempat yang jauh, maybe ya Papua, dan Kapolri datang. Seorang brimob sudah 30 tahun tugas. Meninggalkan anak istrinya. 30 tahun saudara. Dan ketika diberikan satu kesempatan untuk diskusi bertanya. Prajurit ini berdiri. Jenderal, saya sudah 30 tahun. Jauh dari keluarga. Izinkan, tempatkan saya di Jawa. Pak Jenderal tertawa saudara. Dan dia tanya sama pemimpin, siapa ini komandan di sini? Anda setuju nggak? Setuju. Teman-teman setuju nggak? Oke, besok pindah. Itu mohon loh, izin jenderal, izin loh, tapi udah 30 tahun. Lah sampean baru 3 hari yuk izin. Besok belajar lagi, saya undang pagi berdiri.